Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sedulur KPI Banyumas, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki hari ke-9 di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat limpahan banyak pahala, rahmat, hidayah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Tetapi kadang kita sebagai manusia masih merasa malas, apalagi dalam kondisi kita berpuasa. Padahal kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat singkat, waktu yang sangat sempit bagi kita untuk mendulang amal. Lalu bagaimanakah cara kita agar tetap semangat, bisa gaspol beramal dalam bulan Ramadan ini? Untuk itu, mari kita berbincang dalam acara Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPI Banyumas edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur KPI Banyumas, di mana saja Anda berada, kita bertemu lagi dalam acara program KPI Banyumas Ngodemas edisi spesial Ramadan. Semoga sedulur dalam keadaan sehat, tetap semangat beraktivitas, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga bisa tetap istiqomah, puasanya ikhlas, sehingga amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur KPI Banyumas, pada episode Ngodemas sebelum-sebelumnya selalu berbincang masalah politik dan demokrasi. Tetapi kali ini kita akan berbincang tema yang ringan, tapi memberikan ilmu dan manfaat yang luar biasa. Kita akan berbincang tentang bagaimana kita bisa gaspol berburu amal di bulan Ramadan ini. Dan telah hadir bersama kita di sini narasumber seorang ulama dan dai muda yang ganteng ini, karismatik dan tentu saja mempesona kaum hawa. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman Karanglewas. Selain itu beliau juga menjadi Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, Mas Muhammad Lukman SMM atau lebih akrab dipanggil dengan Gus Lukman. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Bisa diceritakan sedikit Gus tentang kesibukan akhir-akhir ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Banyumas dimanapun panjenengan semua berada, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan sehat, iman, juga Islam, sehingga kita masih bersama-sama bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedulur dan sahabat-sahabat di Banyumas, perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman, asli Banyumas, kebetulannya. Asli Banyumas, alamatnya lebih tepatnya di Komplek Pondok Pesantren Nurul Iman, Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Keseharian saya sebetulnya tidak sama, tidaklah berbeda dengan panjenengan semua. Di pagi hari mungkin kita seperti yang lainnya bekerja, di malam hari juga kita juga tidak berbeda. Kalau kesehariannya, kalau malam bahasanya wong Banyumas wengi maju langit, naik awan boleh duit. Mungkin hanya berbeda tempat, tapi niatnya sama. Itu demikian. Untuk bulan Ramadan ini, apakah aktivitas semakin sibuk? Kalau bisa dibilang makin sibuk dalam hal seperti tema gaspol berburu
amal, ya kan? Akan tetapi saya kira porsi kesibukan di bulan Ramadan menjadi lebih pun tidak harus menjadi alasan di bulan Ramadan, karena sudah di saat pandemi, kemudian di bulan puasa kita ini tak boleh malas meskipun dalam keadaan lemas, nggak boleh. Jadi kesibukan tetap berjalan seperti apa adanya, hanya saja mungkin porsinya yang lebih di malam hari, Mas, karena kita di pesantren sudah mulai ada ngaji pasaran, jadi mungkin durasi waktunya bertambah. Karena maghrib kita jeda, mungkin habis isya langsung taraweh, tadarus, kemudian pasaran sampai dengan selesai. Kemudian di siang dan sore hari, pagi, subuh, kita juga ada mulai, kemudian ada lagi pada asar. Memang tambahan ya durasi waktu ya, kalau durasi waktu untuk kegiatan di pesantren lebih demikian. Jadi sebagai pengantar nih Gus, sebelum masuk ke tema, saya tertarik ini ketika ditunjuk menjadi host acara ini. Mohon maaf, saya kan belum paham nih Gus Lukman profil seperti apa. Saya mencari di medsos tentang profil Gus Lukman ini. Yang membuat saya menarik ini, di masa yang tergolong masih muda nih Gus Lukman ini, ketika generasi muda yang lain lebih memilih dengan modernisasi gaya hidup dan pilihan karir, tetapi Gus Lukman ini lebih memilih untuk aktif di pesantren, dakwah dan ormas keagamaan. Dan ini bisa dibilang langka ini Gus. Bisa diceritakan alasan, motivasi, latar belakang dan sejarahnya itu gimana Gus? Saya masih ingat ketika saya pulang dari pesantren, Mas. Saya pulang dari pesantren, saya itu berpesan begini, konek arep berjuang kudu siap diketingi wong. Konek arep berjuang di masyarakat kudu siap diketingi wong. Nek ora siap diketingi wong, mending kowe pahal golek dunia sing akeh, nggo sangung ibadah karo nggo bantu wong sing berjuang. Demikian. Jadi dalam batin saya ada memang dari keluarga ini tertanam bagaimana cara kita hidup di masyarakat ini anfa'uhum linnas. Fungsinya kita adalah bermanfaat bagi masyarakat atau orang lain. Dan saya secara pribadi menyukai organisasi karena menempatkan posisi di organisasi bukan sebagai karir, bukan sebagai apa, tapi kembali lagi sebagai pelayan. Seperti halnya Rasulullah mengatakan, man khudima khudama, barang siapa melayani pasti dilayani. Saya tulus ikhlas bersama dengan sahabat-sahabat Ansor Banser di Kabupaten Banyumas bermanfaat melayani masyarakat. Kami punya keyakinan bahwasanya ketika kita mampu melayani masyarakat, bermanfaat bagi orang lain, maka Allah pun akan memberikan pelayanan terbaik untuk kita. Toh nyatanya saya kira dinyatakan pengangguran, ya nyatanya Senin sampai Sabtu saya nganggur, hari Minggu saya libur, berarti kan pekerjaannya jelas, ya kan? Holiday is every day. Nah, tapi lebih daripada itu ada kenyamanan. Yang pertama, saya berniat butuh perjuangan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup ini tidak cuma sekedar saya berikhtiar untuk bekerja, saya kira tidak. Tapi ketika kita bisa bersilaturahmi, kita berbagi melalui organisasi, justru ada rezeki-rezeki yang mungkin kita tidak tahu dan memang itulah kehendak Allah yang kita terima. Jadi waya suku min haitsu la yahtasib ada di mana-mana. Bukan berarti saya di organisasi kemudian memanfaatkan organisasi untuk urusan rezeki, tidak. Tapi lebih daripada itu, urusan rezeki sudah biarkan. Urusan Allah SWT kita mengikhtiari dari manapun caranya. Dan saya kira teman-teman yang sekarang muda-muda hidup di zaman modern adalah memilih karir, memilih berkegiatan, beraktivitas sesuai dengan kemauan dan kemampuan. Mereka punya progres, kita hidup juga punya progres. Telaah yang paling mudah bagi kami pribadi adalah satu maqalah al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil asl.
kita hidup di zaman modern seperti sekarang ini tidaklah harus meninggalkan sesuatu atau tradisi yang sudah menjadi kultur kita, orang-orang tua kita. Tugas kita adalah merawat tradisi. Tradisi apapun, ya, sepanjang tradisi itu mengandung unsur kebaikan, ya kan? Tidak berbau maksiat. Itu al-mukhafatatu ala qadimi sholi. Yang kedua, wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita senantiasa progresif, mengawal transformasi dengan cara mengedepankan dan mengupayakan inovasi. Jadi di saat sekarang ini nilai sebuah ilmu itu lebih diutamakan, entah itu ilmu umum, ilmu agama, ya kan, semua punya porsi dan fungsi masing-masing. Mungkin teman-teman, sahabat-sahabat lebih mengambil karir dengan ilmu yang dimiliki. Saya dengan teman-teman dan sahabat-sahabat Ansor Banser mengambil untuk berkhidmat di organisasi, pun tidak mengurangi ikhtiar kita dalam cari rezeki. Kita tetap tampil excellent di dunia semacam ini, tapi kita juga tetap berorganisasi. Nah, tugas kita tadi itu merawat tradisi, tapi kita juga tidak terkungkung dengan kekunoan. Orang mempunyai paradigma berorganisasi mungkin terlalu kuno ya Mas ya. Tapi kalau kita membawa organisasi ya sudah, kita mengalir 2021 ya kita ikuti kekinian ini awal aktu bil jadid asli. Mengawal transformasi dengan mengedepankan inovasi. Masuk ke tema Ramadan, Gus. Bulan Ramadan kan 1 bulan dari 12 bulan. Ya. Dan ini waktu yang relatif singkat. Dan Allah menjanjikan di bulan itu banyak sekali pahala bagi kita beramal. Ya. Dan begitu banyak amalan yang dianjurkan dalam bulan tersebut. Sebenarnya apakah ada prioritas amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, Gus? Merujuk dari Quran surat Al-Baqarah 183 yang sudah familiar, masyarakat tahu lah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bulan Ramadan ini diwajibkan untuk kita semua sebagaimana diwajibkan sebagai pendahulu kita. Adanya bulan Ramadan ini untuk apa sih? Allah menjanjikan apa? Kita bersusah payah menahan lapar, kemudian menahan haus, ya kan? Untuk apa? Tujuannya rata-rata ingin meraih la'allakum tattaqun. Akan tetapi yang menarik dari ayat ini adalah tidak kemudian min qablikum tattaqun, tapi Allah menggunakan satu kata la'allakum. Kan demikian. Kalau dalam bahasa Banyumas atau bahasa Jawa la'allakum kan mbok menawa sira kabeh ikut tattaquna dadi wong takwa kabeh. Berarti kan siapa tahu dengan berpuasa kita dinaikkan derajatnya dari takwa. Berarti kan tidak semua orang ini berpuasa kemudian auto takwa, gitu kan? Yeah. Auto takwa kan tidak kan? Nah, ini yang menarik. Saya ada hal yang menarik ketika Allah ada la'allakum. Apa yang tadi ditanyakan, sebetulnya ada nggak sih prioritas amalan-amalan di bulan suci Ramadan? Kalau menurut saya, Ramadan ini sebagai bulan keberkahan, bulan penuh rahmat. Amalan apapun bagi Allah itu semua akan dilipat gandakan, kan? Semua dilipat gandakan. Dan ketika berbicara prioritas, tidak semua orang akan sama. Tidak semua orang akan sama. Mungkin kayak teman-teman di KPU dengan kesibukan masing-masing, ketika saya ngomong amalan paling utama aqra'uhum, yakni dengan membaca Al-Quran. Saya kira akan, bukan saya bilang kesulitan, tapi dengan durasi waktu yang, ya kan, dengan kudu paling apik Quran gitu, padahal kita bekerja ini gimana, ya kan, demikian. Adanya di malam hari, belum di malam hari ketika panjenengan pulang harus mengurus keluarga bagi ibu-ibu, ya kan, menyiapkan buka, kemudian tarawih, belum sampai di pekerjaan, hanya bisa deres 1 ayat, 2 ayat mungkin, sehingga mungkin batinnya, wah kok kayak kurang sempurna. Nah, maka saya bilang prioritas itu di bulan Ramadan semua amal prioritas. Teman-teman di KPU hanya dengan berzikir tetap ingat kepada Allah, ya kan, itu berarti merupakan amalan terbaik. Karena ketika menuju tadi 1 ayat itu la'allakum tattaqun,
Takwa itu kan khosyah, Mas. Ada rasa takut, bukan berarti takut dalam konteks apa ya namanya. Intinya adalah menjaga hati kita. Khosyatilah isiri wal alaniyati. Kita mampu menjaga hati kita, pikiran kita, lisan kita agar tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kita bersendiri nih, sendirian, maupun dalam kita beramai-ramai. Jadi benar-benar memagari. Ta'rifu bil qalbi, kemudian wal qawlu bil lisani, wal af'alu bil ardi. Jadi di hati, di lisan, dan juga di, kalau menurut saya. Akan tetapi banyak orang-orang yang justru menggunakan banyolan prioritas amal yang paling bagus di bulan Ramadan, yang paling simpel, paling mudah ya tidur. Karena naumus shaim ibadatun. Kan hadis itu familiar, Mas. Nah, jadi tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi bagaimana kalau kita memprioritaskan cukup dengan tidur banyak ya, seperti saya, setengah hari tidur, setengah hari melek. Itu kan konteksnya. Tapi tidur yang bagaimana tidak semacam itu, kemudian bar subuh turu tangi duhur, bar duhur turu wani nganti tekan asar puasa apa gitu kan. Tapi jika Anda bekerja menyempatkan tidur, itu bagian ibadah. Dan bekerja bisa membaca Quran ibadah. Yang jelas setiap waktu di bulan Ramadan adalah semua amal ibadah dilipat gandakan. Itu demikian. Mau baca Al-Quran, mau baca sholawat, mau jenengan sholat duha, mau jenengan tahajud, kemudian atau mungkin ikut kajian, halaqah dan sebagainya, ya kan? Atau jenengan sekedar bersedekah, berbagi makanan berbuka puasa, bersilaturahmi, ya kan? Apalagi teman-teman KPU mungkin bisa berkunjung ke sana, berkunjung ke sini dengan dalam kondisi pandemi yang diminimalisir, itu juga bagian daripada ibadah yang luar biasa. Berarti intinya tidak ada amalan prioritas ya? Tapi tidak ada. Lebih bagaimana kita memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini untuk mendulang amal. Ya? Betul. Karena Ramadan sendiri sudah prioritas dalam 1 tahun. Selanjutnya nih Gus, ini ada satu fenomena yang selalu terjadi di bulan Ramadan ini. Ada fenomena langganan ketika Ramadan dalam hal ibadah. Tersebut fenomena ini maju yang keliru. Ya. Semakin maju bulan Ramadan, semakin maju jumlah sholatnya. Ya. 10 hari pertama full sampai luber. Ya. 10 hari kedua setengah. Dan 10 hari terakhir mungkin seperempat. Sekarang mulai ada gerakan migrasi. Kalau di bisnis, kalau di ekonomi ada istilah B2B, business to business. Ya. Tapi kalau ini M to M, masjid to mall. Itu menurut pendapat Gus Lukman gimana itu, Gus? Ini memang menarik. Ketika gerakan maju membangun desa, ini dalam urusan jamaah tidak boleh ada gerakan maju, gitu kan? Bagaimana cara membutuhkan jamaah kan demikian. Nah, ini menarik. Dalam kitab Maqasidus Shaum, karangannya Imam Izzuddin bin Abdissalam Sulami, itu adalah ada yang namanya faedah daripada bulan Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan sendiri. Nah, itu ada fenomena yang semacam itu sebetulnya ada dampak-dampak tertentu. Ketika yang pertama faedah di bulan Ramadan itu sendiri adalah raf'ud darajat. Allah itu mengangkat derajat kita, meninggikan derajat kita. Maksudnya meninggikan derajat kita itu bagaimana? Idza jaa Ramadhan futihat abwabal jannah wa tughliqu abwaban nar, kemudian wasufitatil syayatin. Ketika datangnya bulan Ramadan, Allah membuka pintu surga. Kemudian wa tughliqul abwabal, Allah menutup pintu neraka, dan wasufitatil syayatin, serta membelenggu setan. Nah, ini kenapa saya membukanya dari ini? Yang pertama, dari hadis tersebut, kalau mengangkat derajat itu ada 3 simbol dari hadis tersebut. Simbolnya, ya kan, futihat abwabal jannah. Allah membuka pintu surga. Maksudnya adalah di bulan Ramadan
pintu surga terbuka nih. Akan tetapi simbol ini adalah arti untuk kita memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya Mas. Pintu surga dibuka. Kemudian siapapun bisa masuk. Kan tidak? Bisa melintasi kan tidak? Tetapi orang-orang yang benar-benar penuh dengan ketaatan kepada Allah. Itu simbolnya. Bukan berarti saya mengatakan Ramadan ke-1 sampai ke-10 mereka datang 11 ke sana pindah yang tadi jenengan Masjid Tumol, kemudian yang mungkin lebih memilih Futihat Abwabal Mall misalnya. Jadi pintu mall terbuka lebar. Nah, bukan berarti mereka tidak taat. Kita bisa cerna itu. Kemudian adalah waktu kelikat abwaban, Allah menutup pintu neraka. Ini dalam kajiannya, literasinya adalah maksudnya kilatul ma'as. Allah menutup pintu neraka itu punya simbol artinya kilatul ma'as. Yang menarik penggunaan Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami menggunakan bahasa kilatul ma'as, menyedikitkan bermaksiat. Ini adalah menandakan manusia ini bukan orang yang sempurna. Maka menyedikitkan, tidak memotong secara langsung. Kita di bulan puasa, saya yakin mau nggak mau keceplosan diniatkan atau tidak, karena di bulan puasa akhirnya gibah jadinya syariah kan gitu, jadinya gibah syariah. Tapi kan menyedikitkan, nah menyedikitkan bermaksud. Kemudian yang ketiga adalah terbelenggunya setan. Artinya adalah simbol untuk mengurangi kewaspasan kita. Bahwasanya kita di bulan suci Ramadan diterima atau tidaknya, sempurna atau tidaknya, baik atau tidaknya, itu kita sendiri. Maka jangan sekali-kali di bulan Ramadan mengkambing hitamkan setan. Iblis jangan. Karena di bulan Ramadan mereka sedang cuti, mengambil cuti. Sedang dibelenggu ya? Iya, sedang dibelenggu. Mereka sedang menikmati liburan. Nah, ketika fenomena ini, kemudian orang mengatakan, tadi pindah ke mall, pindah ke, saya tidak mau menyebutkan sinetron, pindah ke televisi, pindah ke apa gitu kan. Kemudian, wah godaannya setan di bulan Ramadan, nggak bisa. Setan tidak menggoda di bulan Ramadan. Sedulur, karena apa? Anda mengkambing hitamkan setan jika demikian, tapi memang kembali lagi nafsu kita. Fenomenanya adalah nafsu kita. Kita belum tergerak untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Tidak semua orang mampu menikmati Ramadan yang luar biasa, Syahrul Mubarak. Orang belum bisa menikmati, buktinya itu. Jamaah berkurang, kemudian lebih banyak bermalas-malasan. Harusnya di bulan Ramadan ini kita bisa mengisi dengan apapun, dengan hal kebaikan, meskipun itu kecil. Nah, dari tiga simbol ini saya bisa tarik kesimpulan, semua amal ibadah kita di bulan Ramadan tergantung dari diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Ketika yang demikian berarti kembalinya adalah kita belum bisa menikmati Mas. Ramadan yang senikmat-nikmatnya belum. Karena mungkin mereka melakukan ibadah Ramadan dalam ikatan keterpaksaan. Dalam tanda kutip, ikatan keterpaksaan. Kan demikian. Karena mungkin ya itu tadi. Artinya jamaahnya berkurang kan kesibukan. Padahal kesibukan ini bukan alasan terjadi. Menyambung tadi masalah ayat yang menjadi langganan untuk puasa yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa pada saat Ramadan. Iya, mungkin karena faktor lingkungan, faktor teman-teman yang lain, atau situasi orang yang awalnya imannya lemah jadi meningkat. Tetapi ketika Ramadan sudah selesai dan berlalu, mereka kembali melemah imannya itu. Artinya sulit sekali untuk istiqomah lah. Ya. Itu sebenarnya apa faktor-faktornya dan bagaimana kita bisa menyiasati itu agar kita bisa selalu istiqomah baik di Ramadan ataupun setelah Ramadan ini, Gus. Menarik dengan ayat tersebut, ketika Allah memberikan janjinya dengan la'allakum tattaqun,
sebetulnya larangan tatakun itu tidak jatuh di bulan Ramadan. Tadi saya katakan orang berpuasa auto takwa. Iya. Tapi justru puasa ini adalah sebagai tempaan awal kita. Tempaan awal kita untuk menuju proses takwa. Takwa itu akan diberikan predikat mutlaqin, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru pasca Ramadan. Justru pasca Ramadan. Nah, ketika di bulan Ramadan ini kita istiqomah baca Quran, istiqomah berjamaah, istiqomah berbuat baik, ya kan? Karena mungkin ada rasa rikuh dengan teman, tadi rikuh atau terbawa gitu kan, rikuh gitu kan. Kemudian pasca Ramadan kita kembali ke kehidupan seperti biasa, yang akhirnya justru malah melemahkan itu, ya kan? Maka la'alakum tatakun ini berarti saya bisa, bukan saya memastikan, tapi dari saya mengaji itu proses untuk menuju ketakwaan, mendapat predikat takwa, saya kira akan jauh. Kenapa bisa demikian dan bagaimana caranya kita menjaga itu? Yang pertama, orang beribadah itu ada 4 kaidah. Yang pertama dipaksa. Yang kedua terpaksa. Yang ketiga terbiasa. Yang keempat lillahi ta'ala. Nah, konsistensi kita dalam beribadah yang pertama adalah dipaksa. Mau nggak mau, orang akan berubah baik. Jalan pertobatan itu harus mulai dari paksaan diri sendiri, Mas. Ya kan? Saya tidak bilang kita semua, saya puasanya lillahi ta'ala, jenengan semuanya, saya nggak bilang demikian. Tapi ada proses di mana itu dipaksa. Dan kita semua harus dipaksa itu. Perih, lapar, puasa, itu kan proses kita ini dipaksa. Di awal-awal mungkin yang biasa kita jam 10 ngopi, sekarang nggak ada kopi, kan demikian, ya kan? Biasa makan siang, kemudian mungkin yang merokok, biasa merokok dan sebagainya. Itu kan proses dipaksa. Kemudian kita menjalankan terpaksa, ya kan? Terpaksa bisa jadi saya punya anak, jadi punya anak kita dilatih untuk berpuasa. Masa nyolati anaknya puasa nyora puasa? Kan demikian. Iya. Padahal niatnya kita adalah lillahi ta'ala, tapi kan sebetulnya terpaksa. Gengsi dong, kan demikian. Bisa jadi. Nah, kemudian ketika sudah berjalannya waktu nih, 30 hari memang waktu yang tidak terlalu lama. Tapi 30 hari ini adalah waktu yang sangat bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik. Bisa dikatakan instan, akan tetapi ini prosesnya. 30 hari ketika kita mengikuti, maka akan muncul namanya kebiasaan. Nah, konsistensi inilah menjaga kebiasaan itu melewati fase dipaksa, terpaksa, menjadi kebiasaan. Saya kira itu akan bisa dilakukan pasca Ramadan. Karena tadi, niatnya kita sudah tidak ada tendensi apapun lillahi ta'ala. Demikian. Yang lebih menarik, saya kira, ada satu hadis mengatakan, Saum Ramadana imanan wahtisaban ghufira lakum ma taqaddama min. Nah, yang menjadi menarik itu apa, Mas? Yang jadi menarik adalah wahtisaban. Arti kata wahtisaban. Jadi, Saum Ramadana imanan wahtisaban. Wahtisaban ini adalah li ajri inda rabbi. Nah, kita itu berhak meminta upah kepada Allah di bulan Ramadan loh. Keren kan? Padahal kita yang namanya kita beribadah lillahi ta'ala non tendensi. Ada sholat niatnya gue jago rezeki, nyomen rezekinya lancar lo sembahyang. Kan nggak bisa. Sama ketika kita sholat duha, kata rata-rata orang sholat duha agar rezekinya lancar. Sebetulnya bukan sholat duhanya, tapi keistiqomahan Anda menghamba kepada Allah yang menjadikan Allah. Ini yang menarik adalah li ajri indar rabbi. Itu wahtisaban. Kita ini berhak meminta upah kepada Allah SWT di bulan Ramadan, Mas. Nah, wahtisaban ini meminta upah artinya apa? Meminta upah itu satu, kita meminta upah. Maksudnya adalah untuk justru penghambaan kita kepada Allah. Yang kedua, menyatakan kita ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Hanya yang berkuasa. Kemudian, yang ketiga, pernyataan iman kita. Kita berpuasa dengan dipaksa, keterpaksaan, mau nggak mau. Saya teman-teman di KPU berpuasa. Itu ya, nyengrik banget tuh. Nyengrak puasa, tapi riku. Bahkan kadang ada orang yang membatalkan puasa di luar.
kalangan kita, maksudnya di luar lingkungan kerja kita, melipir lah, mari ngono wis keton ngapain puasa mani, berarti ada rasa menghormat, itu kan ada keterpaksaan mas. Bagaimana caranya ya kita biasanya yang sudah ada di Ramadan kita teruskan dengan niatnya sudah non tendensi Lillahi ta'ala. nilai ta'ala dan non tendensi saja itu akhirnya jadi kebiasaan. Terbiasa auto lillahi ta'ala. Pasca Ramadan ini harusnya muncul nilai kebaikan. Ada perubahan di jenengan. Nah, perubahannya dirasakan sama kita semua, inilah yang akan menuntun kita nanti pasca Ramadan ini untuk eksistensinya beribadah akan. Bukan berarti kita sok alim, sok suci, suci, enggak. Tapi perubahan itu bukan dilihat dari segi berpakaian, bukan dilihat tapi dari segi kita berwatak, bersosial. Bahkan itu. Karena kita merasakan kalau puasa di bulan Ramadan 30 hari insya Allah bisa, tapi ketika di luar Ramadan untuk puasa hanya Senin Kamis atau Ayyamul Bid itu kok terasa berat sekali Gus. Ya. Jadi memang ini menjadi bukti bahwa Ramadan itu sebuah bulan yang luar biasa. Lanjut Gus nih. Dalam masalah amal puasa, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku atau Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan luar biasa balasan amal puasa apabila puasa kita diterima oleh Allah. Terus kemudian bagaimana usaha kita nih agar puasa kita selain menjadi ibadah yang hanya fi'li dan qauli, ya, gerakan dan ucapan, tapi kita lebih ke ibadah puasa itu menjadi ibadah yang qalbi nih Gus. Karena kan sulit kita berpuasa, mempuasakan hati itu sulit Gus. Kira-kira bagaimana Gus? Seperti halnya kata iman sendiri, maka dalam ayat kita membahas ayat Al-Baqarah 183 kan, ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhan nas, kan demikian. Karena di dalam Al-Quran kan ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kan kata puasa ini lebih spesifik kan, untuk orang-orang yang beriman atau orang yang menjalani keimanan. Nah, tapi kata iman itu sendiri adalah yang tadi saya katakan iqtiqadun bil qalbi. Kemudian wa qaulun bil lisani wal af'alu bil arkan. Nah, apa yang tadi dengan katakan tidak cuma sekedar qauli dan fi'li, memang posisi awal adalah di hati. Nah, bagaimana caranya agar puasa ini menjadi amaliyah qalbi adalah ketika hati kita senantiasa bahasa yang paling enak apa ya? Kumantil-kantil, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tertancap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai hati mungkin kecil, tapi hati kita harus bersifat besar. Demikian. Membuka hati selebar-lebarnya. Membuka hati selebar-lebarnya. Kenapa sih puasa itu harus menahan lapar dan dahaga? Itu mengandung makna bahwasanya dalam tadi maqasidus shaum ada yang namanya adalah syukru alimul khafid. Demikian. Bersyukur mengetahui nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi. Ini adalah ketika kita makan seperti hari biasa, kita makan mungkin tidak terlalu menikmati itu mas. Jadinya mencot, makan, wareg, gura-gura, ketemu, oke. Tapi ketika kita menahan lapar dan dahaga, dalam gambar dok, bewis, ya kan, melihat es krim, melihat sop buah di siang hari, udah kepengen banget. Itu kan sebenarnya nikmat Allah yang ditunda, ya kan? Sengaja ditunda, Anda tidak bisa makan, nunggu nanti maghrib. Padahal kamu lihat jam loro, ya kan, luar biasa. Nah, baru kita ternyata nikmat makan itu luar biasa. Nah,
dari posisi kita mengingat nikmat makan itu kemudian kita flashback. Loh, berarti orang-orang yang setiap hari menahan lapar karena status sosial atau permasalahan sosial, luar biasa dong. Luar biasa dong. Nah, di bulan puasa ini dengan membuka hati, dengan adanya lapar dan dahaga, itulah akhirnya kemudian menjadikan kita belajar untuk berbagi. Belajar untuk berbagi. Nah, amal-amal itulah yang akhirnya tergerak hati kita berbagi, kemudian hati kita membentengi diri agar yang namanya penyakit hati tidak masuk dalam diri kita. Maksudnya gimana? Kita berpuasa, lapar, dahaga. Ketika kita tidak lapar dan dahaga, mungkin nafsu kita lebih besar. Tapi ketika kita lapar dan dahaga, kita akan memiliki nafsu, kita mampu mengekamnya. Kita akan berbuat maksiat, kita akan mengekamnya. Itu karena sifat lapar dan dahaga. Jadi memang kembali lagi alju wadoma, lapar dan dahaga mampu mengekang maksiat, mengekang hawa nafsu kita, yang akhirnya kembalinya ke hati. Karena semuanya nafsu kan di hati, amarah, lawamah, mutmainah, kan demikian, semuanya ke hati. Nah, tinggal manajemen kolbu kita memaknai Ramadan ini dengan hal tersebut. Maka bagi saya, kita membuka hati selebar-lebarnya untuk berbagi, kita menutup hati kita agar penyakit hati kita tidak sampai keluar. Nanti asal pikiran positif di bulan Ramadan, ya. Kemudian jangan mudah untuk hibah, husnudon, hasud, iri, dengki. Apa yang kita terima hari ini adalah takdir terbaik dari Allah. Bagus. Menarik sekali, Gus. Selanjutnya, Gus. Ramadan itu selain diharapkan membuat Muslim menjadi sholat secara individual, ya. Kita kalau Ramadan kan ibadah luar biasa tekun, ya. Tapi Ramadan ini juga bisa diharapkan menjadikan Muslim itu menjadi saleh secara sosial, bukan dari masalah berbagi ini, terutama di era pandemi ini. Karena ada fenomena ketika kita di bulan Ramadan kita dapat rezeki, mungkin ada THR dan sebagainya. Ya, betul. Kita lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya mubah, beli baju baru, memperbanyak kue-kue, terus mungkin renovasi rumah, dan sedikit porsi untuk kita bersedekah, berbagi. Kira-kira apa, Gus, yang bisa membangkitkan rasa sosial ini di masa Ramadan atau di tengah pandemi seperti ini, teman-teman, di bulan Ramadan? Untuk berbagi, ya? Iya, untuk berbagi, ya. Ini perlu ditanamkan keyakinan di dalam kita sebetulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah 245 yang artinya yang berbunyi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan fayudha'ifahu lahu adnafan katsir. Saya mengartikan secara tekstual saja, tidak secara implisit kontekstualnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan. Man dzalladzi sapa wonge yuqridullaha sing gelem ngutangi qardan hasanan. Yuqridullaha sing gelem ngutangi maring Gusti Allah qardan hasanan, rupane utang kebagusan. Yang mana secara tekstual, karena yukrid kan artinya pinjaman, utang. Jadi barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pinjaman kebaikan, ini yang perlu ditanamkan kepada panjenengan semua, sedulur-sedulur Banyumas dan sahabat-sahabat semuanya. Barang siapa yang mau meminjami kepada Allah berupa pinjaman kebaikan, dalam kontekstual di tafsir hadis dimakna sedekah, jariyah, infak. Demikian. Qardon hasan. Allah memberikan janji apa? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsir. Jika tadi jenengan berkata 1 berbanding 10, 1 berbalas 700. Di dalam urusan sedekah memang demikian. Tetapi fayudha'ifahu lahu ad'afan katsir. Di dalam Al-Baqarah Allah berfirman-Nya, Allah akan membalas, kan, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsir, dengan melipat gandakan yang tidak ada ukuran sebanyak-banyaknya. Maka tidak ada rumusnya nih Anda bersedekah kemudian menjadikan Anda miskin, tidak ada. Nah, jika Anda meyakini tataran itu,
bagaimana sih agar kita bisa berbagi lebih? Kita melakukan sedekah, Allah pasti akan mengganti yang lebih banyak. Namun dengan catatan, Mas, jangan kemudian karena kita tahu ayat hadis, kita sedekah mengharapkan banyak sedekah sekali kembalinya 10. Sedekah itu rumus matematik. Bersedekah itu rumus matematik. Dan banyak orang yang akhirnya tadinya sudah bersedekah, akhirnya meluruhkan sedekahnya. Karena mungkin ada rasa kecewa. Loh, aku jadi mau ngaji karo ustadz, jadi ngaji, jadi sedekah sekali kembalinya 10 kali, dilipat gandakan 10 kali, jadi malah nyora oleh 10 kali misalnya. Itu karena niatan awalnya sudah berbeda. Karena niat sedekah itu bisa dikatakan seperti rumus matematik. Kita sekali bersedekah mengharapkan dua kali lipat kembali. 1/2, 1 dibagi 2. Berapa teman? Setengah. Bukan kita dapat untung malah rugi, kembali modal enggak. Kemudian sesuai dengan yang jenengan tadi katakan, hadisnya di Al-Quran bersama. Satu kali sedekah akan dikembalikan 10 kali lipat. Kita berharap nih, saya sedekahlah 10.000, nanti Allah mengembalikan 100.000. Berarti kan kita sudah niat nih, dengan lagi Jumatan, yang kotak itu kan Jumatan. Aku ingin ngaji ke sedekah sekali dikembalikan 10 kali, jadi saya sedekah 10.000. Tunggu balik 1.000 ke. Kan niatnya sudah demikian. Suruh kalah. 1/10 ketemunya 0,1. Anda lebih rugi lagi dong. Kan ya. Jadi ketika sedekah itu kita niatkan benar-benar lolos sudah lillahi ta'ala. 1 dibagi 0. 0 tendensi. Dalam rumus matematik 1/0 adalah tidak terhingga. Fayutomi fahu lahu ad'afan kasir. Saya mempelajari ayat ini kok 1 dibagi 0 jadi payu dengan bola dengan kasir. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengatakan as-shadaqatu khofiyan tudfi'u ghadabar rabbi. Ketika kita bersedekah seberapapun itu ya, saya tidak menyebutkan nominal atau bentuk apapun. Tapi sedekah yang kita lakukan kita samarkan, tidak kita woro-worokan. Kan sekarang banyak pencitraan. Sedekah sekian harus diumumkan, dipublikasikan. Tapi ketika saya bersedekah tidak diumumkan dengan disamarkan, tudfi'u ghadabar rabbi. Hasilnya Allah menunda murkanya kepada kita. Bisa jadi jenengan melihat, saya melihat kebaikan panjenengan itu bukan karena apa-apa. Baik lagi, karena Allah masih menutupi aib-aib. Allah kenapa masih menutupi aib kita? Mungkin ada amalan sedekah yang kita tidak mengingat-ingat, yang benar-benar tulus ikhlas hanya untuk Allah. Dan itulah kenikmatan luar biasa. Sampai sekarang kita berdiri, sampai sekarang orang lain masih melihat kita sebagai orang baik. Karena Allah masih menutupi, padahal kita semua punya aib dong. Kita semua punya aib dan pernah melakukan dosa. Jangan berbicara dosa besar, dosa kecil, kan kita punya dosa semua. Yang mungkin ketika kita buka pun sebenarnya kita punya rasa malu. Dengan sedekah tudfi'u ghadabar rabbi. Jadi kepada Bapak, Ibu, sahabat, warga Banyumas yang lain di bulan suci Ramadan ini, ya ayolah bersedekah. Ketika panjenengan dapat THR, mungkin diharapkan dalam kondisi semacam ini, jangan kemudian digunakan untuk hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat secara sosial, ya kan? Tapi ketika Anda memanfaatkan secara sosial, justru kembali ke panjenengan nantinya lebih banyak. Itu yang harus ditanamkan pada diri. Terima kasih, Gus. Ini pertanyaan terakhir, Gus. Kita sudah mau habis nih. Kalau di bulan Ramadan ini, apa yang membuat Gus Lukman ini selalu kangen? Kalau dulu saya masa kecil, kalau Ramadan itu identik dengan petasan nih. Ya. Kalau bagi Gus Lukman ini, apa yang membuat kangen Ramadan? Jaburan. Jaburan. Kita berbicara, kita serius kan? Kalau berbicara Ramadan yang saya kangenkan adalah jaburan, kan? Karena dari kecil saya ke masjid, di pondok, tarawih, anak-anak datang ke masjid yang dicari pasti itu jaburan, urutan kan begitu, ya kan? Itu yang membuat saya kangen itu, hanya jaburan. Jadi memang
Bahasa Jaburan kan hanya muncul di Ramadan. Ramadan. Pasca Ramadan. Ya. Kue-kue biasa itu namanya, ya kan? Saya membuatkan ya itu. Kalau secara normatif Ramadan, bila kita mau karena nikmatnya Ramadan mungkin 1 tahun jadi Ramadan semua luar biasa. Kalau kita inginkan dan kalau menghendaki, tapi kan tidak mungkin. Kalau orang yang sudah tahu lezatnya, nikmatnya bulan Ramadan, karena setahun ya Ramadan terus tidak ada lebarannya. Karena itu tadi Mas, pahala terkait orang berpuasa hanya Allah yang mengetahui gantinya. Nah ini kan kita kepo juga nggak bisa kan. Ya Gus, untuk menutup acara ini, monggo Gus Lukman apabila ada closing statement untuk seluruh pemirsa Modemas KPU Banyumas. Di masa pandemi seperti sekarang ini, yang mungkin hampir semua orang mengalami kesulitan, walaupun sekarang sudah mulai berangsur-angsur membaik. Mari kita bersama-sama bersyukur. Jangan pernah sekali-kali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena kan kita suka membanding-bandingkan nih, nyong pengen kaya tapi belum bisa. Jangan sekali-kali kita membandingkan hidup kita dengan orang. Nah, kita semua hidup di bawah langit yang sama, akan tetapi kita berpijak di atas takdir yang berbeda. Apa yang diberikan oleh Allah hari ini adalah takdir terbaik untuk kita. Maka syukurilah. Jangan pernah sekali-kali kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum pernah terjadi di hari esok, tapi khawatirkanlah sesuatu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita tidak atau belum mampu mensyukurinya. Khawatirkan itu. Maka mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini, selain taqarrub ilallah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jadikan Ramadan sebagai ajang muhasabah, introspeksi diri. Nah, kita masih sama-sama belajar, kita tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih, kita introspeksi diri agar dalam bulan Ramadan ini kedepannya kita lebih baik. Nah, saya mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa. Allahumma ij'al Ramadhana nihayatan likulli husnin wa bidayatan likulli farhatin. Ya Allah, jadikanlah Ramadan sebagai akhir dari segala kesusahan kita, wa bidayatan likulli farhatin, dan jadikan Ramadan sebagai awal untuk kebahagiaan kita. Namun itu demikian. Ya, terima kasih Gus. Sedulur KPU Banyumas, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Gus Lukman yang sudah bersedia membagi ilmunya, ini luar biasa, dan juga kepada seluruh sedulur KPU Banyumas yang telah menonton acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap menonton channel YouTube KPU Banyumas, komen, like, dan subscribe, dan juga jangan lupa kunjungi website, ikuti medsos KPU Banyumas, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan KPU Banyumas. Akhirnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sedulur Banyumas, warga Kabupaten Banyumas dimanapun Anda berada, jangan lupa nonton acara Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Anda bisa melihat, nonton di YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Karena acara Ngodemas sangat bermanfaat untuk membangun pola pikir kita yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Jangan lupa untuk senantiasa menonton acara Ngodemas di akun YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.